Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Insya Allah, Ustaz yakin sehat semua ya. Amin. Baik, hari ini kita bisa bertemu kembali di Zoom kali ini. Kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Sebelum Ustaz lanjutkan ke materi, silahkan disiapkan buku pelajarannya dan dibuka halaman 26. Ya. Dibuka halaman 26. Baik, sebelumnya Ustadz review sedikit terkait dengan teks. Ya, teks seringkali kita tahu berbagai macam jenisnya. Salah satunya ada teks yang kita pelajari hari ini adalah teks non fiksi. Ada yang tahu jenis teks satunya selain non fiksi apa? Kalau ada non berarti lawannya adalah atau kebalikannya adalah teks fiksi. Ya, ini yang teks fiksi ini yang sering kalian baca, Ustadz yakin, dan sering kalian jumpai. Dan rata-rata Ustadz yakin kalian suka membaca buku bacaan yang terkait dengan teks fiksi. Ini sangat dekat dengan kalian kalau teks fiksi ya. Ustadz yakin itu. Yang suka membaca novel, ada kan? Suka membaca komik, itu adalah suka membaca cerita juga. Nah, itu semua itu adalah jenis teksnya disebut teks fiksi. Karena teks yang kalian baca seperti novel, seperti komik, itu hampir rata-rata adalah imajinasi, hasil imajinasi seseorang. Ya. Mungkin buku-buku yang kecil-kecil punya karya itu ya. Nah, itu kan banyak di situ dituangkan cerita-cerita hasil dari imajinasi seseorang. Nah, terus bagaimana dengan teks non-fiksi, Ustadz? Nah, teks non-fiksi yang akan kita pelajari hari ini adalah lebih teksnya ini berupa sebuah tulisan teks yang itu benar-benar nyata, benar-benar ada, benar-benar bisa dibuktikan. Ya, bukan sekedar hayalan, bukan sekedar imajinasi seseorang. Seperti cerpen itu kan imajinasi seseorang. Jadi kalau teks itu non fiksi berarti itu bukan karangan, tapi itu benar-benar ada. Ya. Oke, coba Ustadz tanya dulu sebelum masuk ke materi ini. Adakah kalian yang pagi hari ini membaca, ya, boleh membaca surat kabar, majalah, atau buku pelajaran? Silakan angkat tangan mungkin atau ya yang membaca bisa angkat tangan, bisa mengangkat tangannya yang pagi hari ini atau kemarin kalau kemarin kan insya Allah belum lupa ya. Yang pagi ini atau kemarin membaca surat kabar atau majalah atau membaca buku pelajaran. Mas Rio, itu Ustaz, Mas Rio. Mas Rafa. Banyak yaitu Mas Rafa, terus Mas Zaki baca. Oke. Nah, buku-buku tersebut, majalah, kemudian surat kabar itu hampir rata-rata adalah sebuah teksnya berupa berita, ya toh. Apalagi di halaman depan itu pasti kalau majalah surat kabar pasti di situ ada besar gitu ya. Ada berita hari ini yang lagi booming. Pasti di situ teksnya besar, gambarnya dibuat besar biar menarik. Nah, itu adalah berita yang hangat atau terjadi. Ya, namanya berita itu hayalan atau bukan? Karangan seseorang atau bukan?
Pastinya bukan, karena itu suatu kejadian pada saat itu yang hari ini lagi in. Kemudian diangkat di surat kabar biar semuanya orang tahu. Oh, hari ini itu ada peringatan Hari Santri. Di situ diberitakan di mana tempatnya, kapan, siapa yang melakukan. Nah, itu biasanya berupa berita, ya toh? Begitu juga di majalah. Mungkin ada yang pernah Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, sebentar ditunggu dulu ya Ustadz ya. Bentar nggih. Nggih, Ustadz dosen masih live. Sebentar, sebentar. Oke, ditunggu dulu sambil menunggu Ustadz. Silakan boleh dibuka modulnya di halaman ini. Nah, yang ini ya. Yang halaman berapa ini? Halaman 26. Coba dibuka dulu halaman 26. Oke, terima kasih yang sudah coret-coret ya. Oke, silakan dicoba dibaca halaman 26-nya ini. Nah, kalau sudah selesai gimana Ustazah? Bisa coba dibaca juga halaman 27. Sebentar nggih, Ustaz soalnya gambar sendiri. Coba baca dulu, nanti biar enak nggih. Ya, baca dulu nak nggih.
Ustazah. Ya tunggu Ustaz, kamu kan membaca belum selesai. Dipahami ya, tidak hanya dibaca. Oke, nggih. Nah, dulu nggih. Semua sudah dibaca ya? Nah, tadi seperti dijelaskan oleh Ustadz, teks non-fiksi itu teks yang nyata, sesuai kenyataan. Jadi, kalau yang biasanya KKC itu kecil-kecil punya karya, nah itu termasuk teks fiksi. Nah, kenapa kok teks fiksi? Karena khayalan. Karena kan di sana kadang ada cerita tentang aku dan Ibu Peri. Nah, kira-kira Ibu Peri terus tiba-tiba kalau ingin makanan cening ada. Nah, itu kan nggak mungkin kan, itu tidak nyata. Nah, sedangkan teks yang akan kita pelajari ini adalah teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu sesuai kenyataan atau fakta. Biasanya itu dimuat di majalah, surat kabar itu koran, nah jurnal tentang sejarah atau biografi. Di koran yang kemarin lagi hangat-hangatnya atau biasanya di berita Instagram seperti detik.com itu kan yang lagi rame itu kan tentang apa? Demo ya, tentang demo. Nah, tentang demo itu merupakan sebuah kenyataan. Ada nggak demo itu? Benar-benar ada kan kemarin yang rame itu? Benar-benar ada, bukan hayalan kan? Bukan Mbak Kalila lagi pingin cerita tentang membuat khayalan sebuah demo. Enggak kan? Bukan ya? Nah, itu adalah yang nyata, yang benar-benar ada itu adalah teks non-fiksi. Sekarang ya, sambil nunggu Ustadz dosen, Nah, teks non-fiksi itu berisi informasi yang memiliki keterkaitan atau hubungan satu sama lain. Jadi kalau kita lagi ceritain demo, pasti di situ diceritakan lokasi demonya ada di mana. Setelah itu kira-kira siapa aja yang demo, pasti diceritain seperti itu. Ada keterkaitan antar informasinya kalau kita lagi baca teks ya. Bukan kayak gini, ini di atas lagi cerita demo, tiba-tiba yang di bawah harga beras, lah nggak nyambung ya. Nah, itu bukan teks non-fiksi. Bentar nih. Monggo Ustadz dosen. Iya, monggo Ustadz dosen. Saya sudah jelaskan tentang teks non-fiksi, pengertiannya mawon Ustadz. Ya, baik. Anak-anak, mohon maaf baru bisa gabung lagi. Tadi ada trouble ya. Jadi sudah seperti yang Ustadz jelaskan tadi, intinya teks non-fiksi itu yang pertama harus sebuah itu kejadian nyata. Ya, teks itu berisi sebuah kejadian nyata, benar-benar terjadi. Yang kedua, bisa berupa biografi seseorang. Tadi mungkin ini sudah dijelaskan Ustadzah ya. Kemudian ada sumber yang jelas. Kalau teksnya hasil wawancara Ustadz, boleh karena ada sumber yang jelas ya. Jadi ketika kalian ada tugas wawancara, kemudian disuruh membuat sebuah laporan hasil wawancara. Nah, teks laporanmu itu dikatakan sebagai teks non-fiksi karena itu benar-benar terjadi, benar-benar ada sumbernya ya. Tuh. Untuk mendapatkan informasi dari teks non-fiksi, ini ada beberapa hal yang bisa kalian cari. Informasi yang ada dalam teks non-fiksi itu ada dua cara. Ya, kalau di buku itu yang pertama ada kenapa Ustadz kok itu selanjutnya materinya pokok pikiran. Nah, jadi apa hubungannya dengan teks non-fiksi?
Jadi untuk menggali informasi dari teks non-fiksi, yang pertama bisa kalian lihat dari pokok pikiran di masing-masing paragraf. Nah, kemarin sudah kita pelajari ya, materi pertama ini dulu. Kalau ingat anak ayam dan induknya, nah pasti ingat ini materi ini ya. Ya, ini ada materi pokok pikiran. Oh, berarti sama ya istilahnya dengan ide pokok. Ya. Jadi cara yang pertama jika ingin menggali informasi dari teks non fiksi adalah melalui pokok pikiran di masing-masing paragraf. Paragraf 1. Oh, ini pokok pikirannya apa ya? Ide pokoknya apa ya? Paragraf 2. Juga kalian tentukan ide pokoknya apa. Paragraf ketiga, ide pokoknya apa. Dari ide pokok dari masing-masing paragraf, kalian bisa menyimpulkan, oh ini teks ini itu karepe itu menyampaikan tentang ini loh. Nah, tentang bahaya ini. Nah, tentang jadi dari 3 ide pokok itu bisa kalian membuat sebuah kesimpulan atau ringkasan. Nah, itu kalau ingin mencari informasi yang ada pada teks non fiksi. Lalu yang kedua apa Ustadz? Nah, yang kedua di situ yang paling bawah. Nah, sebelum ke yang Ustadz lanjutkan, itu akan ada materi menentukan pokok pikiran, ya toh? Menentukan pokok pikiran. Ini sudah seperti materi ide pokok yang awal dulu ya. Jadi kalian harus apa? Membacanya terlebih dahulu masing-masing paragraf, kemudian kalimat yang menjadi kalimat utama yang mana itu yang harus kalian tentukan terlebih dahulu. Kenapa? Karena pokok pikiran atau ide pokok itu ada di dalam kalimat utama, ya toh? Karena ide pokok atau pokok pikiran di dalam kalimat utama, maka ketika kalian membaca sebuah teks, sebuah paragraf, kalian cari dulu kalimat utamanya yang mana, itu ya. Ustadz, kalimat utama kan tempatnya beda-beda, kadang di awal paragraf, kadang di akhir. Nah, makanya sebelum kalian menentukan itu harus membaca teks, memahami teksnya terlebih dahulu. Itu sudah materi yang lalu ya, insya Allah kalian masih ingat. Nah, untuk mendapatkan informasi yang kedua, informasi dari teks non-fiksi yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan kata tanya 5W1H yang ada di materi bawah. Itu ya, informasi penting. Nah, ini. Jadi, dengan menggunakan kalimat tanya, kata tanya 5W1H ini, kalian bisa menggali informasi yang ada pada teks non-fiksi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah ketemu, misalkan apa kejadiannya, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, di mana kejadian itu terjadi gitu ya. Kemudian kapan, pagi, sore, siang, pukul berapa. Nah, mengapa kejadian itu terjadi? Ketika kalian sudah mendapatkan semua informasi terkait apa yang kamu tanyakan tadi, 5W1H tadi, kalian bisa membuat kesimpulan. Kalian bisa membuat sebuah ringkasan. Itu. Nah, seperti itu ya. Jadi pada intinya untuk menggali informasi pada teks non-fiksi bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama melalui ide pokok, mencari ide pokok di masing-masing paragraf. Yang kedua adalah menggunakan kata tanya 5W1H. Oke, lanjut Ustazah di materi ringkasan. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan informasi tersebut, nah kalian bisa membuat sebuah ringkasannya. Itu ya, kalian bisa membuat ringkasannya.
bisa membuat kesimpulannya. Silakan dibaca sendiri langkah-langkahnya itu. Yang jelas, ketika kalian menggunakan membuat sebuah ringkasan, informasi pentingnya harus yang dituangkan dalam ringkasan tersebut. Ya. Dari 5W1H, insya Allah sudah bisa mewakili ringkasan kalian. Informasinya sudah lengkap. Ya. Nah, bisa Ustazah slide-kan kesimpulan materi hari ini, Ustazah, yang tadi saya share. Nah, setelah ini kalian bisa mengaplikasikan informasi atau materi pada hari ini. Nah, sebelumnya ini coba kalian lihat apa kesimpulan dari materi hari ini. Nah, yang pertama tadi terkait dengan teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah informasi teks berdasarkan fakta. Informasi berupa teks ya, berupa tulisan. Berdasarkan fakta. Faktanya bisa dari apa saja. Bisa berasal dari sebuah kejadian. Misalkan ada terjadi kecelakaan atau musibah itu. Kemudian faktanya bisa berasal dari apa? Berasal dari kegiatan wawancara. Nah, kemudian bisa berasal dari apa lagi, Ustadz? Bisa teks itu berasal dari referensi pustaka. Kalau kalian membaca buku-buku pelajaran, pasti di belakang itu ada daftar pustaka. Di belakang ini ada daftar pustaka. Nah, berarti teks yang ada di buku tersebut itu semuanya adalah non-fiksi atau benar-benar nyata. Maka pelajaran itu nggak ada yang itu asal-asalan materinya. Semuanya sudah sesuai dengan apa? Sumber atau referensi yang sudah dikaji. Itu ya. Tuh, informasi terkait dengan teks non-fiksi. Nah, bisa berupa biografi seseorang. Nah, misalkan di sini ini Ustadz punya buku ini kecil. Nah, ini di belakang ini ada penulisnya. Kalau kalian punya buku cerpen-cerpen, pasti di belakangnya ada biografi, ya. Penulisnya siapa, dia lahir di mana, terus prestasinya apa saja. Itu namanya biografi. Nah, biografi penulis itu. Nah, itu adalah semuanya bisa dikatakan sebagai teks non-fiksi. Lanjutnya Ustazah. Untuk menggali informasi yang ada dalam teks non-fiksi, apa yang harus kalian lakukan? Baca teks dengan seksama, dengan cermat, dengan teliti ya. Kemudian cari ide pokoknya, tadi sudah Ustadz sampaikan. Jadi menggali informasi dari non-fiksi bisa berasal dari ide pokok. Kemudian gunakan kata tanya, apa, siapa, dan seterusnya itu. Lalu kalian bisa membuat sebuah ringkasan, sebuah informasi yang lebih ringkas lagi. Itu. Oke, itu materi hari ini. Ustadz mau mengajak kalian mencoba buku pelajarnya atau modulnya, silakan dibuka. Nah, evaluasi akhir silakan dikerjakan. Ini yang pertama dulu ya, soal 1. Ya itu soal 1 sampai 4 itu. Bacaannya teksnya tentang terancamnya raja hutan. Oke. Silakan kalian jawab. Ustadz kasih waktu 4 menit, 5 menit wes. Ya, 5 menit. Nanti Ustadz bahas langsung di sini. Nanti yang Ustadz tunjuk bisa menyalakan mikrofonnya. Silakan 5 menit dikerjakan langsung di buku tulis. Di buku modulnya.
Halo Us, dengar suaraku? Nggih, sampun. Dengar Ustaz. Sudah 5 menit apa belum ya? Sudah, Tat. Oke, Ustadz mau Mas Rio. Mas Rio, silakan pertanyaan yang pertama. Di situ kan disajikan teks, ya toh. Kalian disuruh menjawab 4 pertanyaan yang ada atau yang sesuai dengan teks. Oh, 3 ya. 3 pertanyaan yang sesuai dengan teks. Mas Rio, silakan dinyalakan. Nah, ini adalah contoh bahwa kita bisa menggunakan kalimat tanya, kata tanya untuk menggali informasi yang ada dalam sebuah teks. Mas Rio, teksnya itu apakah sudah benar itu teks non-fiksi? Sudah. Sudah ya, karena semua teksnya itu apa? Nyata. Nyata, oke. Nah, sekarang kita cari informasi yang ada dalam teks. Silakan dibaca nomor 1, Mas Rio, pertanyaannya. Apa arti dari kata yang bercetak tebal? Mana yang bercetak tebal itu? Traffic kaskade. Populasi. Populasi. Apa makna kata populasi? Sekumpulan makhluk hidup yang sejenis. Ya, sekumpulan makhluk hidup yang sejenis. Oke, jadi di situ populasi apa yang dimaksud dalam teks yang ada cetak tebalnya itu? Populasi harimau Sumatera. Oke, itu yang tersisa ya. Akibat apa itu, Mas? Kenapa kok hanya populasi harimau yang tersisa? Apa, Ustaz? Hah? Apa coba ulangi? Ya, salah satu penyebab dari populasi harimau itu tersisa tinggal berapa itu? 400 ya, kurang dari 400 individu. Salah satu faktornya apa, Mas? Adanya kalimat terakhir. Adanya apa itu? Adanya predator, populasi predator. Jadi di situ kalian belajar IPA nanti ya, atau mungkin sudah disampaikan Ustazah. Jadi ketika ekosistem itu tidak seimbang, maka akan mengganggu populasi dari hewan yang lain. Jadi ini misalkan populasinya harimau ini berkurang karena itu ada perubahan populasi predator. Oke. Nah, itu makna kata ya. Ketika Ustadz menggunakan kata tanya, apa namanya? Ustadz menggunakan kata tanya di mana ya? Di mana? Apa yang informasi yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Ya, di mana terjadi apa itu? Ancaman apa? Raja hutan populasinya berkurang itu di mana? Kalau di dalam teks tersebut. Kalau di situ harimau Sumatera berarti dia ada di Indonesia, gitu kan? Mengapa? Kata tanya mengapa bisa dituangkan nggak untuk mencari informasi yang ada pada teks?
Bisa ya. Mengapa itu kan sebab akibat. Ya, populasi harimau itu berkurang. Mengapa berkurang? Nah, di situ dijelaskan sebab, yaitu apa? Adanya perubahan populasi predator. Nah, jadi dari teks itu bisa kita menggali informasi dengan menggunakan kata tanya. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan ide pokok. Coba Ustadz mau ini Mbak Kuina Lotus. Silakan dinyalakan mic-nya, Mbak. Ya, Us. Ya, perintahnya nomor 2 apa? Silakan Mbak dibaca soal nomor 2. Dan ide pokok dari teks tersebut. Oke, ide pokoknya apa, Mbak? Eksistensi harimau di alam bebas dinyatakan sudah mendekati tahap kepunahan oleh para peneliti. Boleh ya. Eksistensi harimau di alam bebas dinyatakan sudah mendekati tahap kepunahan oleh para peneliti. Nah, oleh para peneliti. Ada kata oleh para peneliti. Berarti ini benar-benar fakta. Ya toh? Kejadian ini benar-benar fakta. Itulah sebabnya maka teks non-fiksi itu selalu ada sumber ya. Sumber asalnya, sumber buktinya ada. Kalau ini berarti oleh para peneliti, berarti kejadian adanya kepunahan harimau ini sudah diteliti. Nah, berarti teks ini sudah menunjukkan teks non-fiksi. Nah, kemudian ide pokoknya apa? Kalau dibaca satu kalimat penuh dari awal sampai titik, itu istilahnya apa, Mbak Kuina? Kalau dalam kalimat, dalam pembagian kalimat pada sebuah paragraf, maka kalimat yang kamu baca tadi itu dikatakan kalimat apa, Mbak? Tadi kan kamu menjawab ide pokoknya kan satu kalimat awal itu semua. Nah, satu kalimat penuh dalam sebuah paragraf itu yang kamu baca itu dikatakan sebagai kalimat apa? Kalimat penjelas. Oh, masuk kalimat penjelas. Tadi kan sudah Ustaz jelaskan kalau ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Maka teks atau kalimat yang kamu baca itu satu kalimat penuh sampai titik, tanda titik itu dikatakan kalimat utama. Nah, ide pokok boleh sama dengan kalimat utama. Satu kalimat penuh itu boleh. Cuman dibiasakan kalau seperti ini karena panjang ya kalimat utamanya bisa ditarik intinya apa, Mbak? Ide pokok inti dari kalimat itu apa? Ya, apa? Bisa kan? Misalkan seperti ini boleh nggak? Ide pokoknya adalah eksistensi harimau mendekati kepunahan. Ya. Atau punahnya punahnya ya belum punah soalnya. Populasi harimau mendekati kepunahan. Boleh nggak ide pokoknya seperti itu? Boleh. Boleh. Jadi
ide pokok itu kalau sudah kelas 5 apalagi ya, diusahakan minimal kalau panjang seperti ini harus tahu intinya apa. Minimal jangan kalian tulis sama dengan kalimat utama. Kalau kelas 4 dulu bolehlah seperti itu. Tapi sekarang sudah kelas 5 harus lebih tahu biar bisa membedakan antara ide pokok dengan kalimat utama. Ya, jadi setelah kamu tahu, oh ini kalimat utamanya, intinya apa ya dari kalimat utama itu, nah itu dikatakan sebagai ide pokok. Ya, sementara boleh ide pokoknya sama dengan kamu sebutkan seperti kalimat utama boleh. Tapi nanti kalau ada soal lagi tentang ide pokok, ambil inti dari kalimat utamanya. Itu ya, karena sudah kelas 5 ya. Oke, sudah benar Mbak, tidak masalah. Sekarang yang nomor 3, Mas Fia, ya Mas sudah ya kelas ini. Mas Sahada saja, silakan Mas Sahada. Boleh dinyalakan mic-nya Mas Sahada? Ya, soal yang nomor 3 Mas. Mas Sahada. Dinyalakan mic-nya, Nak. Kok hilang ya? Ada, tapi nggak dinyalakan mic-nya. Nyalakan mic-nya Mas, nggak apa-apa, nggak selalu harus nggak harus benar kok. Nah, ini tadi kan membahas ya, jadi Ustadz aplikatif, langsung ke teksnya. Hilang ya? Ada, tapi nggak dinyalakan mic-nya tuh. Oh, ada. Oke, bentar. Yang lainnya, Syatar. Oke, yang lainnya. Yang lainnya. Ya. Ini atas nama siapa ini? Fauzi 5A. Ya, Fauzi. Dinyalakan Mas, Mbak, kameranya Mbak. Mas Fauzi. Silakan dibaca Mas. 3. Nomor. Mas Fauzi, dibaca dulu teksnya, Nak. Eksistensi harimau di alam bebas. Dinyatakan sudah mendekati tahap kepunahan oleh para peneliti. Baca, Le. Awas 19. Tulis itu loh. Pertanyaannya, Nak. Satu informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Oke, ini kan langsung ya, to the point. Kalian disuruh menentukan satu informasi penting dalam teks. Coba Mas Fauzi menemukan informasi apa pada teks tersebut? Aneh. Banyak Mas, di situ informasinya terserah. Informasi apa yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Satu saja. Harimau di alam bebas dinyatakan sudah mendekati tahap kepunahan oleh para peneliti. Di kalimat yang mana Mas yang kamu ambil? Pertama. Oke, dari kalimat yang kamu ambil, informasi kamu ambil itu pasti di benakmu itu muncul apa ya gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan kalimat tanya, kira-kira kalimat tanyanya seperti apa sehingga kamu mendapatkan informasi bahwa harimau di alam bebas sudah mendekati kepunahan. Kira-kira jika dibuat pertanyaan dan jawabannya seperti itu, kira-kira pertanyaannya seperti apa, Mas? Oke, biar nggak bingung. Kira-kira apa yang bisa dipakai?
Bagaimana? Ya, coba dari kata tanya bagaimana. Silakan dibuat sebuah pernyataan sehingga jawabannya adalah harimau di alam bebas dinyatakan sudah mendekati tahap kepunahan. Bagaimana cara harimau membebas? Bagaimana harimau membebas? Bagaimana cara harimau? Eksistensi itu apa sih? Eksistensi itu berarti ini keberadaannya ya. Keberadaan ya, eksistensi itu keberadaan. Keberadaan harimau di alam bebas. Itu maksudnya. Coba dari kata tanya bagaimana, bisakah? Bagaimana? Ada yang tahu, ada yang bisa memberi alternatif pertanyaan untuk menjawab kalimat pertama itu sehingga bisa terjawab. Kalimat pertama itu bisa terjawab dari kata bagaimana. Ada yang bisa, silakan nyalakan mic-nya. Boleh angkat tangan. Coba Mbak Karinta. Mbak Karinta, silakan. Dinyalakan mic-nya Mbak Karin. Iya. Oke Mbak, bisakah membuat kalimat tanya dari kata tanya bagaimana untuk mendapatkan informasi yang ada di kalimat pertama tadi? Enggak dengar. Ustaz. Ya. Aku baru datang. Oh, baru habis imunisasi. Oh ya, oke ya, berarti begini, kalau dari kata tanya bagaimana seperti yang disampaikan Mas siapa tadi ya? Fauzi. Mas Fauzi, bisa dibuat seperti ini. Bagaimana eksistensi harimau di alam bebas? Nah, kan gitu bisa ya. Eksistensi harimau di alam bebas sudah mendekati kepunahan. Nah, itu. Jadi kata tanya yang bisa digunakan untuk menjawab informasinya Mas Fauzi tadi boleh menggunakan kata tanya bagaimana. Kalimatnya yaitu bagaimana eksistensi harimau di alam bebas. Nah, nyambung nggak? Nyambung kan? Jawabannya eksistensi harimau di alam bebas dinyatakan sudah mendekati kepunahan. Oke. Nah, seperti itu ya untuk menggali informasi. Oke, nah ketika informasi itu kalian disuruh menentukan jawaban dari kalimat tanya yang sudah disediakan dari pertanyaan itu, misalkan disuruh mencari informasi yang ada dalam teks, mencari jawaban yang dalam teks, kalian harus menjawabnya sesuai dengan informasi yang ada pada teks. Begitu juga ketika kalian diminta, buatlah pertanyaan yang jawabannya nanti berupa informasi ini. Nah, kalimatmu atau gini, buatlah sebuah pertanyaan dari dari paragraf yang sudah ada, paragraf di atas. Buatlah salah satu pertanyaan dari sebuah paragraf di atas. Maka yang kalian perhatikan adalah kalimat tanya yang akan kamu buat itu nanti jawabannya ada nggak di paragraf. Itu ya, itu yang pertama. Jadi ketika kalian diperintah membuat sebuah kalimat tanya dari sebuah paragraf, kalian harus tahu isi paragrafnya itu. Sehingga ketika kalian membuat pertanyaan,
jawabannya itu benar-benar ada pada paragraf tersebut. Nggak boleh teksnya misalkan seperti terancam raja hutan ini. Nah, tiba-tiba kalau kamu membuat pertanyaan seperti ini. Kapan terjadinya gunung meletus gitu ya. Padahal di situ tidak ada informasi terkait gunung meletus. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalimat yang kamu buat, kalimat tanya yang kamu buat harus sesuai dengan informasi yang ada pada sebuah paragraf. Ini ada waktu 3 menit lagi. Nah. Oke, bacaan yang paling bawah coba perhatikan. Teks paling bawah, Lurah Rawo Badak Utara. Nah, nomor 8 perhatikan. Tuliskan satu pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Nah, coba bikin satu pertanyaan berdasarkan teks. Tadi sudah Ustaz sampaikan, kalau bikin sebuah pertanyaan dari sebuah teks, jawabannya nanti harus benar-benar ada pada teks. Silakan dicoba bikin satu pertanyaan sesuai pada teks tersebut. Satu saja. Persiapan ya, nanti satu anak. Ini angkat tangan Mas Fian, ta? Abdullah, Ustaz. Mas Fian ini juga Oke, Mas Rizky Irma. Rizky Arifian ya. Oke, yang Tilmida ada nggak ini? Tilmida dulu, tadi kan habisnya Tilmid tadi. Siapa yang Tilmida ada tak? Nggak ada ya? Ada Tilmida yang angkat tangan? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Ya, Abdullah Mawan, Ustaz. Mas Fian aja. Silakan Mas Fian dinyalakan. Habis ini Mas Abdullah kalau nggak ada. Oke Mas Fian, kamu bisa membuat satu pertanyaan apa untuk mencari informasi pada teks tersebut? Apa manfaat kerja bakti? Apa manfaat kerja bakti? Ada nggak jawabannya manfaat kerja bakti dalam teks tersebut? Manfaat kerja bakti selain membuat lingkungan menjadi bersih dan nyaman, juga memupuk kebersamaan antar warga. Oke, sudah betul sekali ya Mas Fian ya. Jadi seperti itu. Ketika kalian disuruh membuat pertanyaan dari sebuah teks, maka jawabannya harus benar-benar ada pada teks. Oke, jazakumullah Mas Fian. Ya. Mas Abdullah silakan. Abdullah, silakan dinyalakan mic-nya, Nak. Ya, Tilmida, kalau ada yang angkat tangan silakan. Mas Abdullah silakan dinyalakan. Sudah, Us. Oke, Kamu mana, Abdullah? pertanyaan. Dinyalakan juga kameranya. Kamera dinyalakan, Le. Ustaz ben nggak nyala. Sudah. 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 Oke. Apa yang dilakukan warga? Warga mana? Nggak jelas itu yang lengkap. Apa yang dilakukan warga Lurah Rawa Badak Utara Suranta? Apa ya kira-kira? Warga juga melakukan reboisasi agar jalan lingkungan menjadi asri, hijau, dan indah. Oke, boleh. Ada ya di situ. Selain dia kerja bakti juga dia mereka melakukan reboisasi. Mungkin Tilmida ada yang berbeda. Bikin pertanyaannya dari dua teman kalian tadi. Mbak Afika Bilkis ini mau jawab, Mbak? Mau jawab apa? Dada sama Ustadz ini. Ayo yang lainnya Tilmida, ada nggak ya? Mbak Safaras mau? Oke, kalau nggak ada,
Sudah paham mungkin atau ada yang ditanyakan terkait materi hari ini, teks fiksi, ide pokok, sama kalimat tanya. Sudah sangat jelas atau 11 nggak jelas? Kameranya dinyalakan, kok banyak yang mati ya? Ini kemana semua ya? Zaki, Syahada, ayo Zaki biasanya bisa yo. Ayo silakan yang bertanya materi hari ini. Zaki ngantuk Zaki. Oke, sudah ya kalau nggak ada, ini materi ini sangat penting buat kalian. Apalagi kalian kan harus itu ya masa-masa kepo gitulah, masa-masa rasa ingin tahunya tinggi. Jadi ketika membaca apapun, jadi diperhatikan apa namanya informasi penting yang disampaikan dalam bacaan tersebut. Ya, jangan sekedar membaca saja. Ya, biar ada transfer ilmu, transfer informasi yang kalian dapatkan dari teks tersebut. Dan belajar apa? Memahami bacaan. Sering-sering ketika membaca munculkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian. Benak itu yang ada di pikiran kalian. Apa sih? Maksudnya apa sih? Nah, apa rasa ingin tahu dibangun dengan cara memunculkan apa? Memunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam benak kalian ketika membaca sebuah teks, baik itu teks fiksi maupun teks non fiksi. Itu ya. Kalau ada kata-kata penting, apa sih populasi ini? Apa sih reboisasi ini? Nah, ketika muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bisa segera cari informasi. Boleh bertanya ke teman-teman atau orang tua kalian di rumah atau ustadzah. Itu ya. Bisa ya. Hari ini insya Allah nggak ada tugas. Cuma nanti minggu depan disiapkan ada ini ya langsung aplikasi ya, langsung kayak puisi kemarin. Seketika itu bisa latihan soal atau bisa penugasannya di minggu depan. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin Ustadz cukupkan. Oke, jazakumullah, tetap semangat belajarnya. Kemudian jaga kesehatan. Oke, semoga sehat-sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ada yang ditanyakan tadi kayaknya Ustadz. Ya, boleh lah. Masih ada waktu kan, habis ini istirahat 15 menit masih. Boleh yang mau bertanya, boleh. Oh, sudah lah, Ustadz. Ya, mengingatkan kembali bahwa hari ini